Oke guys, kembali lagi. Nah, di video kali ini gue bakal menjelaskan ke kalian bagaimana cara menggunakan perintah change mode atau chmod ya dengan menggunakan metode simbolik guys. Nah, di video gue sebelumnya itu kan gue ngejelasin tentang metode numerik ya. Nah, pada video kali ini gue bakal ngejelasin dengan metode simbolik, oke? Nah, di sini gue pengen ngasih tahu ke kalian ya, gue udah males ngedit guys karena apa percuma nggak ada yang nonton, tapi nggak apa-apa ya. Gue intinya mau sharing aja ke kalian. Oke, nah langsung aja kita mulai ya. Pertama-tama ya kita perlu terminal, oke? Nah, di sini gue pakai Linux Dragon ya seperti biasa. Biar kayak hacker-hacker guys. Nah, ini gue zoom juga ya. Biar kalian gak usah nonton sampai 720p guys. Gue kasih nama kuota kalian, oke? Bukan gue kasih nama kaliannya. Oke. Nah, kita sorry. Di sini kita buat sebuah file ya untuk kita eksperimen aksesnya guys, oke? Nah, di sini gue masuk ke desktop aja. Biar nanti kalau ada apa-apa gue gampang benerinnya, oke? Oke, kosong ya. Nah, sekarang gue bikin aja sebuah script Python sederhana dengan bernama test.py. Di sini gue bikin sebuah perintah string ya dengan bertuliskan hello kerusakan algoritma YT gitu. Nah, kalau udah gue Ctrl X, Y enter. Nah, sekarang kita tinggal ls-l test.py. Nah, di sini udah ada ya. Nah, ini untuk akses defaultnya kayak gini guys, oke? Nah, di sini gue catat aja buat sekedar mengingat kembali ya. Kemarin itu gue udah kasih tau ke kalian bahwa sebelah sini itu adalah user ya atau owner ya, pemilik file. Nah, ini adalah group ya atau user root. Nah, di sini adalah others, oke? Jadi bukan user root dan juga bukan owner, melainkan orang lain guys. Oke? Untuk aksesnya kayak gitu. Nah, penjelasan yang pertama, di sini kan kita bakal menggunakan yang namanya simbolik ya. Jadi yang pertama itu gue bakal ngejelasin yang pertama itu U ya. Jadi ini U ya. Ini adalah user. Kemudian sebelahnya itu adalah G. Ya, singkatannya G. Ya, ini adalah group ya. Group. Nah, gitu. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah O atau others. Oke. Others. Nah, gitulah pokoknya. Nah, ada satu lagi ya. Itu namanya perintah A guys. A itu adalah all gitu. Jadi dia user iya, group iya, others iya ya. Jadi itu ketiga-tiganya ini kalau misalkan kita mau nanti ya, ini kalian bakal ngerti kalau misalkan udah gue praktekin. Ketiga-tiganya ini itu disebut oleh all guys namanya. Nah, kayak gitu. Buat kalian yang masih bingung, ya selalu aja nonton aja terus guys. Stay tune, kalem, enjoy. Nah, di sini gua hapus aja, ya gua anggap kalian udah paham lah. Soalnya di video kemarin kan udah gue jelasin tuh yang mengenai metode numerik. Oke. Nah, perlu kalian ketahui juga, di sini kita menggunakan logo-logo guys. Logo-logo apa? Nah, jadi kita membutuhkan yang namanya tanda plus ya, dimana fungsinya itu adalah untuk menambahkan akses ya. Menambahkan akses gitu. Nah, untuk yang minus ya, itu gunanya adalah untuk mengurangi akses ya, mengurangi akses gitu. Nah, terus yang terakhir itu adalah sama dengan, yaitu untuk mengubah akses ya, mengubah akses. Ya, di kamera gue nggak bisa dong. Nah, sini aja. Nah, gitu. Pada intinya ya, plus itu menambah, minus itu mengurangi. Nah, sama dengan itu adalah mengubah. Gitulah gampangnya. Oke. Nah, sekarang kita akan langsung aja mulai ke tutorialnya. Nah, pertama-tama di sini misalkan di sini ya. Ini gue coret dulu deh. Gue mau si user ini atau owner ya, pemilik filenya, yaitu gue sendiri ya kan, yang tadi gue buat kan. Itu gue mau kasih akses, dimana aksesnya itu gue mau kasih read aja guys. Oke, itu bisa. Kalau enggak gue mulai dari atas dulu deh, secara urut, yaitu dari tambah dulu ya, biar kalian tuh nggak puyeng nanti. Oke. Nah, pertama ini kan udah ada ya R sama W. Nah, gimana sih kalau misalkan gue mau nambahin si yang namanya read guys. Oke. Nah, perlu gue tekankan lagi, read itu adalah membaca ya. Jadi R itu dia membaca. Oke. Nah, kalau write itu menulis ya, ini W nulis, berarti filenya itu bisa kita tulis guys. Oke. Nah, X berarti filenya itu bisa kita eksekusi gitu. Oke. Nah, langsung aja kita mulai ya. Pertama misalkan chmod. Oke. Di sini gue mau tambahin si owner itu. Owner itu berarti user ya. Nih,
User itu bisa disebut juga owner guys. Nih gue kasih tanda garis miring aja, owner. Yaitu pemilik filenya, yaitu kita sendiri yang kita buat tadi. Oke. Misalkan di sini gue mau tambahin, dia kan udah ada R sama W ya. Nah, gimana sih kalau misalkan mau kita tambahin jadi X-nya? Ya udah, kita kasih logo tambah ya, karena kan kita mau nambahin nih, mau nambahin akses. Terus kita kasih X gitu. Terus nama filenya test.py gitu. Nah, kalau udah tinggal kita ls min l test.py. Nah, di sini nambah. Nah, gimana sih kalau misalkan kita mau nambah 2 ya? Itu bisa. Oke. Nah, misalkan nih gue clear dulu. Di sini gue mau kasih ls min l. Nah, di sini ada nih test.py ya. Ini agak ketutupan nggak apa-apa lah. Oke. Nah, ini kan gue ada user group ya. Gue mau nambahin dia itu kan udah R. Gue mau nambahin W sama X. Itu bisa nggak sih? Bisa. Oke. Cara ngetiknya gini guys. Nah, pertama kita kasih dia chmod ya. Nah, terus kita kasih G. Karena kan dia di user group ya. Nah, terus kita kasih logo tambah karena mau kita tambahin aksesnya si grup ini, kemudian kita ketik W dan juga X gitu. Nah, kayak gini ya. Jadi kita tambahin W dan X. Ya. Kalau udah kita tinggal tekan tombol enter, kelar. Nah, kita ls min l ya. Nah, ini guys. Oke. Jadi user biasa dan user ini sudah bisa mengakses semuanya. Oke, mau itu di read, write, dan execute. Nah, kalau others ya itu gampang aja guys. Misalkan di sini gue pengen nggak mau repot-repot lah. Nih, gue contohin aja. Gue mau nambahin W sama X juga, tapi gue nggak perlu ngetik yang orders ini namanya O ya. Gue nggak perlu ngetik O, terus gue plus, gue WX, wah ribet lah. Ya, di sini kita pakai aja O kayak gini. Sorry bukan 0 guys. O. Nah, terus kita tambahin misalkan di sini kan yang lain udah pada RWX, ya udah gue pilih aja salah satu yang RWX biar di sini juga ikutan RWX gitu. Bisa di read, write, dan execute. Nah, misalkan gue pakai U ya, kemudian test.py. Nah, sekarang kalau misalkan kalian lihat di ls min l, nah sekarang udah RWX juga. Jadi nggak perlu kita ketik plus RWX, wah kelamaan guys, makan waktu. Misalkan yang sebelahnya udah RWX, ya udah kalau mau kita belibet kan gue, mau kita iniin samain juga jadi RWX, ya udah kita tinggal tambahin aja gitu. Oke. Nah, sekarang udah kelar lah ya yang plus lah, gue anggap kalian udah paham lah. Nah, sekarang kita akan beralih ke yang minus. Itu gimana sih bang yang minus bang? Nah, gini. Kita mulai aja chmod lagi. Misalkan di sini kan tiga-tiganya udah RWX ya, mau itu user biasa, group, dan juga owner. Oke, gue ls min lagi. Nah, udah tiga-tiganya udah nih, udah semua. Nah, sekarang gua mau menghapus semua. Nggak usah semua dulu, kita mulai dari yang kecil-kecil dulu ya. Kita mulai dari yang kecil-kecil. Misalkan gua mau hapus X-nya aja di bagian owner atau user biasa. Oke, kita sendiri. Nah, di sini gampang aja, kita tinggal ketik chmod deh. Ini dia chmod. Nah, kemudian kita pilih user biasa yaitu U, kemudian min X gitu. Kalau misalkan kita mau hapus si X-nya. Nah, kalau udah ya seperti biasa gini, udah ls min l, kelar. Nah, X hilang ya. Nah, tapi gimana sih bang kalau misalkan kita itu mau ngehapus ya secara sekaligus, jadi nggak cuma X aja. Ya udah, kita tinggal hapus aja secara berantai ya. Kita ketik tiga-tiganya, misalkan ini gue pakai user group ya karena ini bagian yang kedua. Nah, ini kan user biasa atau owner, ini others. Oke, ingat ya, jangan sampai lupa tuh. Oke, kita chmod ya, u min, kemudian G, tadi kan u udah ya, G kita hapus ya, ROX, kemudian nama filenya gitu, enter. Kalau kita ls min l, selesai ya. Di user group dia nggak bisa diapa-apain. Oke, kayak gitulah. Gampang ya, gampang banget main akses mah guys kalau kalian udah paham. Nah, sekarang gini, misalkan di ketiga file ini ya, ini gue mau coba tambahin dulu sekali, bentar, sorry guys, gue balik lagi. Oke, nah di ketiga file ini gue mau hapus semua akses read ya, di ketiga usernya ya maksudnya, bukan di ketiga file. Ini kan file satu doang, kocak nih.
Misalnya R ini mau gue hapus semua, itu bisa nggak sih bro? Ya bisa lah, jelas bisa guys. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan di sini, anjay. Kita clear aja. Nah sekarang ini daripada nyepam ya gue hapus. Oke. Nah kemudian di sini gue tambahin lagi chmod. Ya, gue ls-min l dulu deh. Gue kasih nama kalian biar kalian gak puyeng. Gue mau hapus semua R yang ada di atas ya. Itu gimana? Ya udah tinggal kita ketik aja ya kan. User biasa. Gue mau hapus si X. Si right. Terus G. Gue mau hapus si right-nya juga. Nah terus O. Gue mau hapus si R-nya juga. Nah kalau udah kita kasih file, enter. Kagak bisa ya. Bentar, gue lupa caranya guys. Oke, gue buka ini dulu ya. Sorry nih, gue lupa nih. Cok. Nah, dia. Nah, ini kalau gue lupa biasanya gue kesini guys, yaitu tutorial mengubah file permission ini di linuxid.net ya. Itu biasanya gue kalau lupa kesini. Nah, bentar. Oh, pakai koma guys. Oke. Sorry. Pakai koma, lupa gue. Maklumin lah, namanya juga manusia ya guys. Pasti lupa lah. Nah, kita bisa pakai kayak gini asalkan kita koma di sini. Gitu. Ya. Nah, harusnya sih bisa sih. chmod help for information. Kok nggak bisa ya? Bentar. Ini. Bentar. Sorry guys. Berikan izin semua user lain. File rwx menghapus izin. Oh, astaga, bukan di situ bro. Kita tulis guys, jadi nggak satu-satu ya. U, G, dan O itu minus R gitu anjay. Nah gitu kek. Nah sorry guys, namanya juga manusia ya. Sekali lagi gue tekankan, gue ini masih manusia guys, bukan robot ya. Nah read-nya hilang semua nih ya kan. Kayak gitu cara menghapus si ya akses read secara bersamaan. Oke. Nah sekarang kita akan menggunakan yang namanya akses sama dengan. Oke. Nah ini sama dengan, dimana sama dengan ini digunakan untuk mengubah. Oke. Nah bentar tuh guys, ada tukang apa tuh ya kan. Nah tukang cilok apa kali tuh ya. Oke. Bocor guys, mohon maaf ya. Nah di sini langsung aja kita mulai. Pertama-tama untuk menggunakannya ya seperti biasa kita pakai chmod ya. Kemudian di sini tinggal kita kasih sama dengan. Kita kasih ini dulu. Misalkan gue mau ubah yang tadinya kan dia right ya. Nih right. Ini user biasa ya, owner ya, inget ya. Nah, gue mau ganti dia ke jadi cuma bisa read doang. Nah, kemudian kita kasih nama filenya kayak gini, ya. Kemudian kita ls-min l. Nah, sekarang dia hanya bisa nge-read doang, gitu. Nah, terus gue mau hapus juga si ya W dan juga X-nya ini secara bersamaan, yaitu sama aja kayak yang sebelum-sebelumnya. Jadi misalkan gini, kita ketik aja kayak gini, terus kita ketik si tujuan usernya ya. Di sini tujuan user gua kan G, nah yang R kan udah sekali-kali lah, tujuan user gua O lah, oke. Nah di sini gua mau hapus, mau ganti dia ke jadi read aja. Nah kalau gua clear, nanti WX-nya hilang nih. Kalau kalian nggak percaya ya, WX yang ada di sini dia bakal hilang, jadi read doang karena fungsinya mengubah guys. Oke. Loh kok nggak mau di clear? Nah gitu, jadi read doang kan. Oke. Nah sekarang WX yang di user group juga pengen gue hapus ya. Itu gampang aja, kita tinggal ganti G, kita jadiin read ya. Clear ls-min l. Nah sekarang jadi read semua. Nah gimana sih kalau misalkan tiga-tiganya itu pengen gue ganti ya kan ke eksekusi semua? Ya gampang aja, sama kayak tadi guys, kita tinggal otak atik aja secara sederhana ini. Nah misalkan jadi
ada 3 user ya, ingat ya, U, G, dan juga O gitu. Nah, mau kita ganti aksesnya semua ke X, enter, clear, ls-l. Nah, gitu guys. Oke, satu lagi, kita akan menggunakan perintah ya yang namanya all. Oke, ini final chapter kita guys. Oke, nah pertama-tama ya untuk menggunakan si all ini itu gampang aja. Oke, nah jadi misalkan gini, ngapain ya kita capek-capek nulis UGO kalau misalkan kita itu pengen menambahkan semuanya itu X gitu. Oke, gini, kita chmod. Misalkan di sini gue kasih A. Nah, gue pengen nambahin semua yang ada di sini itu jadi bisa read gitu. Nah, kemudian gue kasih tes gitu. ls-l, sorry. Nah, jadi bisa read semua kan? Jadi tanpa perlu kita nulis UGO apalah itu ya kan? Pusing kelamaan, bos. Oke. Kita bisa langsung menggunakan yang namanya A ini karena A ini artinya all, jadi semua user. Oke. Nah, kemudian misalkan kita mau hapus semuanya itu, ya tinggal kita ganti aja. Kalau hapus ya min berarti. Oke, ls-l, sorry. Nah, kelar, hilang lagi. Ya. Nah, kalau mau kita ubah semuanya yang tadinya X menjadi sebuah W misalkan, ya udah kita tinggal kasih sama dengan. Ya, jadi cuma bisa ditulis doang gitu. Udah ls-min l, selesai. Oke. Nah, untuk videonya mungkin sampai sini terlebih dahulu guys. Gua harap sih kalian ngerti lah ya. Karena ini basic kalian mau, kalau misalkan kalian tuh mau jadi hacker handal guys. Oke, gue sendiri sih bukan hacker sih. Ya tipis-tipis lah. Oke. Nah, mungkin untuk videonya sampai sini terlebih dahulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya and bye bye.